Sahabat Bahtera, sudah nonton film Shang-Chi, produksi Marvel yang tayang perdana hari ini, 22 September? Ada satu bagian menarik yang akan saya ceritakan dari film tersebut. Sahabat Bahtera, sebelum saya lanjutkan, ini bukan tentang review film. Walaupun saya menggunakan tema inti dari apa yang akan saya bicarakan dengan menggunakan film Shang-Chi, produksi Marvel yang tayang perdana tanggal 22 September ini. Tapi bila Anda belum nonton, mungkin Anda bisa mengikuti sedikit apa yang ingin saya bicarakan. Bila Anda sudah nonton, tentu saja Anda akan tahu jalan ceritanya secara komplit. Film ini menarik. Shang-Chi, The Legend of the Ten Rings. Jadi Marvel membuat superhero dari Asia yang pertama. Kalau Black Panther itu dari Afrika, nah Shang-Chi ini adalah superhero yang dari Asia pertama yang diusung oleh Marvel. Tapi ada yang menarik di sini. Sangat menarik bagi saya. Maka kemudian judul di video ini saya buat halusinasi arwah. Jadi kita akan melihat pelajaran tentang halusinasi arwah dari film Shang-Chi ini. Singkatnya begini, Shang-Chi ini adalah anak dari Wenwu. Dia yang menguasai The Ten Rings. Wenwu punya istri dan istrinya meninggal. Istrinya meninggal saat Shang-Chi masih kecil. Kemudian ketika Shang-Chi beranjak dewasa, Shang-Chi juga punya adik, dikumpulkan kembali oleh ayahnya ini karena ayahnya mendapatkan pesan. Pesan dari istri yang sudah meninggal. Pesan itu berupa suara yang meminta untuk membebaskan dia. Bebaskan aku, tolong aku, bebaskan aku. Demikian pesan yang ditangkap oleh ayahnya Shang-Chi. Nah, kemudian ayah ini mengajak kepada Shang-Chi dan adiknya untuk pergi ke desa asal dari istrinya atau ibunya Shang-Chi ini untuk membebaskan. Desa asalnya ini bernama Taulo. Nah, desa Taulo ini adalah desa yang ajaib. Karena penduduknya, masyarakatnya itu diberikan petunjuk oleh sesuatu yang agung. Petunjuk tentang kekuatan, tentang kesaktian, tentang tata cara berperang. Jadi ada satu kekuatan gaib yang kemudian memberi petunjuk dia untuk menguasai kesaktian-kesaktian. Nah, Wenwu ini, ayah dari Shang-Chi, awalnya ingin menguasai desa ini karena dia memang ingin menguasai semua daerah. Tapi takluk oleh ibunya Shang-Chi. Dia takluk, kemudian bersedia meninggalkan Ten Ring-nya dan menikah dengan wanita tersebut. Namun kemudian setelah ibunya Shang-Chi meninggal, ada suara yang meminta kepada Wenwu untuk kembali ke desa itu karena suara itu mengatakan bahwa aku terperangkap di sini, selamatkan aku terperangkap di sini, selamatkan aku. Tentu sebagai seorang suami mendengar suara-suara mendiang istrinya meminta dibebaskan, dia bergegas untuk pergi ke sana. Nah, ini bagian yang menarik. Shang-Chi akhirnya pergi duluan ke desa tersebut, ke desa asal ibunya. Kemudian dia bertemu dengan bibinya. Dan bibi itu mengatakan kepada Shang-Chi bahwa ibunya memang sudah meninggal. Dia bahkan diajak di sebuah altar yang memasang foto ibunya. Dan mengatakan suara-suara yang mengajak ayahmu untuk membebaskan ibumu, itu adalah suara dari dunia kegelapan. Itu tidak benar, karena ibumu sudah meninggal. Nah, sahabat Bahtera, bagi saya ini menarik sekali. Karena banyak sekali dari kita yang terjebak dengan halusinasi-halusinasi yang serupa. Kita kadang meyakini bahwa kita mendengar sesuatu, kita menerima perintah sesuatu. Kita meyakini bahwa kita diberi petunjuk
ini, petunjuk ini, dan segala macam. Dan kita meyakini itu adalah hal yang benar. Seperti Wenwu tadi, dia mendengar suara istrinya, tolong bebaskan aku terperangkap di sini. Dan dia pergi ke desa itu untuk membebaskan istrinya. Yang menarik adalah desa Taulo ini adalah desa ajaib. Desa yang mempunyai kekuatan dari sesuatu yang besar yang memberikan petunjuk-petunjuk. Nah, kalau desa ini ajaib, tentunya seharusnya kalau memang ibunya Shang-Chi ini memberi pesan, masyarakat-masyarakat di desa ini atau ketua-ketuanya itu pasti bisa berhubungan dengan arwah, bisa berbicara dengan arwah. Tetapi apa yang terjadi? Tidak. Mereka menempatkan orang yang sudah meninggal, ya meninggal. Bahkan kemudian di akhir film, mereka semuanya melepaskan lilin-lilin di pantai, di laut, untuk mengantarkan mereka yang sudah meninggal. Biarkan mereka pergi, biarkan mereka pergi. Dan tidak ada yang berkomunikasi dengan arwah. Nah, inilah yang saya katakan bagian yang menarik. Bahwa Wenwu, ayahnya Shang-Chi ini, berhalusinasi tentang kata-kata istrinya yang meminta tolong. Dan bibinya yang dari desa Taulo ini mengatakan itu adalah suara-suara dari kuasa gelap untuk mengelabuhi ayahmu agar kuasa gelap ini terbebaskan. Nah, sahabat Bahtera, berapa banyak dari kita yang mengaku bahwa dirinya adalah avatar? Berapa banyak dari kita yang mengaku bahwa dirinya adalah utusan spesial? Tentu kalau kita menganggap bahwa semua manusia adalah utusan, kita adalah utusan. Utusan untuk melestarikan bumi, utusan untuk tinggal di bumi dengan damai. Tetapi ini spesifik. Banyak yang mengaku dia sebagai avatar. Kemudian menyampaikan pesan-pesan khusus yang dianggapnya itu diterimanya dari dimensi yang lebih tinggi. Atau dia mengaku sebagai nabi, atau dia mengaku sebagai orang yang bisa berhubungan dengan arwah-arwah. Bahkan kemarin ada berita, sebetulnya kasus-kasus pembunuhan, mereka-mereka yang dibunuh itu bisa dipanggil lagi. Kemudian diajak bicara dan menjelaskan pembunuhnya siapa. Lucu bagi saya, kalau itu terjadi, tentu semua kasus pembunuhan akan cepat ditangani dan terkuak. Tetapi apa yang terjadi? Pengakuan-pengakuan semacam ini, kalau tidak untuk publik, artinya untuk dirinya sendiri sebagai pengalaman batin yang mengubah dirinya menjadi lebih baik, itu oke-oke saja. Bukan sebagai self-proclaim, bukan sebagai pengakuan di ruang publik. Nah, yang terjadi banyak sekali pengakuan-pengakuan di ruang publik bahwa dirinya adalah utusan, bahwa dirinya adalah avatar, bahwa dirinya sudah diberikan ilmu yang tinggi oleh sesuatu yang dari dimensi lain. Dirinya diberikan ilmu oleh manusia abadi, dirinya diberikan ilmu oleh apapun juga. Kemudian dia melakukan self-proclaim, melakukan pernyataan ke ruang publik bahwa inilah pesan yang aku tangkap. Dia kemudian beranggapan bahwa dirinya merupakan, ada yang mengatakan light worker, pekerja cahaya. Kalau kemudian itu membawa kebaikan, dia melakukan bakti sosial, melakukan kegiatan sosial sebagai light worker, oke-oke saja. Tetapi kemudian kalau yang dibesar-besarkan adalah halusinasinya, halusinasi mendengarkan suara, halusinasi mendengarkan perintah, halusinasi bisa bercakap-cakap dengan arwah, halusinasi bisa mendengar sesuatu dari dimensi lain, atau bahkan kemudian bisa berkomunikasi dengan alien. Alien yang memberi perintah kepada dia untuk menyelamatkan umat manusia, untuk membuat bumi menjadi lebih damai dengan pesan-pesan yang disampaikan.
Ini tak ubahnya seperti film Shang-Chi di bagian ayahnya yang mendengar suara istrinya untuk diselamatkan. Menarik, sahabat. Film ini mengajarkan kepada kita apa yang real bisa kita lakukan dan apa yang sebaiknya tidak kita lakukan. Dan apa yang sebaiknya kita lihat kembali. Ada metafora yang digambarkan sebagai suara-suara kegelapan, yaitu nafsu terdalam, angkara murka terdalam dari diri manusia. Dan kadang mereka menggunakan suara-suara dari apa yang bisa disentuh dari emosional. Seperti contohnya ayahnya Shang-Chi, Wenwu. Secara emosional, dia mempunyai keinginan untuk masih bisa bersama dengan istrinya. Maka kemudian suara-suara kegelapan itu menggunakan emosi itu untuk mengelabuhi. Dan kita juga demikian. Kalau Anda secara emosional mempunyai keinginan terdalam pengen kaya, bisa jadi keinginan Anda untuk kaya itu dipakai oleh suara-suara kegelapan dalam diri Anda. Kalau saya bicara tentang suara kegelapan itu adalah suara bagian gelap diri kita sendiri. Ego angkara murka kita sendiri, ego hawa nafsu kita sendiri. Dan mereka akan menggunakan hal-hal yang paling sensitif yang ingin kita capai, tetapi belum tercapai. Kalau Anda ingin kaya, dia akan menggunakan suara-suara tentang keinginan kekayaan. Kalau Anda ingin menguasai atau pengen jabatan yang lebih, dia akan menggunakan suara-suara itu untuk mencapai keangkara murkaan Anda. Dan Anda akan mendengarkan suara sesuai dengan atensi terdalam Anda. Dan ini banyak terjadi. Banyak sekali terjadi. Dan akhirnya banyak dari manusia yang mengaku bahwa dirinya adalah avatar, bahwa dirinya adalah utusan suci, bahwa dirinya adalah penerima pesan. Pesan yang disampaikan sekali lagi tadi dari manusia abadi, dari yogi yang abadi, dari alien, dari guru di dimensi lain, atau bahkan dari arwah-arwah, syekh-syekh, arwah-arwah wali-wali yang datang kepadanya untuk menyampaikan pesan. Dan dia yakin bahwa mereka menerima pesan itu dan kemudian duduk memproklamirkan dirinya sebagai avatar atau utusan yang harus memperbaiki kehidupan di dunia ini. Sahabat, mari kita melihat secara jernih bersama-sama. Kalau belum nonton film Shang-Chi ini ya oke lah, saya sarankan Anda nonton film Shang-Chi ini. Saya nggak iklan tentang film ini, tetapi ada bagian yang menarik yang bisa kita pelajari bersama-sama. Dan lewat film ini pula, kita bisa melihat apakah kalau kita mendengarkan suara, kalau kita mendengarkan pesan, kalau kita kemudian ingin menyampaikan sesuatu, apakah kita membenarkan tindakan-tindakan kita itu atas nama sesuatu yang kita yakini kita dapatkan dari dimensi lain, dari arwah lain, dari guru gaib, dari apapun juga. Dan sekali lagi, bila mereka sudah meninggal, mari kita ucapkan selamat jalan kepada mereka. Berkomunikasi dengan mereka, tentu mungkin itu adalah ego Anda sendiri. Kita bisa berkomunikasi dengan siapapun juga lewat proyeksi pikiran kita. Tetapi patut kita ketahui bahwa jangan-jangan yang berkomunikasi itu adalah pikiran Anda dengan pikiran Anda sendiri. Dan kalau banyak orang yang mengakui bahwa dirinya adalah penyampai pesan, dirinya adalah avatar yang turun kembali di bumi saat ini, kita patut untuk melihat lebih jauh. Mungkin itu adalah halusinasinya. Mungkin itu adalah keinginan terdalam dirinya untuk diakui di orang banyak. Karena kalau kita melihat kembali, para master-master, mereka tidak mengucapkan pengakuan apapun.
Mereka tidak melakukan sebuah pengakuan. Karena bagi para master-master yang sudah mendahului kita, mereka tidak mencari follower. Mereka tidak mencari pengikut. Mereka hanya mengajak untuk berbuat baik dengan cara dan versinya masing-masing. Mereka hanya mengajak untuk hidup damai dengan cara dan versinya masing-masing. Kalau Anda nonton video ini dan mungkin Anda masih percaya dengan orang yang bisa berkomunikasi dengan arwah, tonton film Shang-Chi. Atau mungkin saja Anda sendiri yang sampai detik ini menonton video ini, Anda masih yakin sedang dihubungi oleh arwah-arwah yang berkomunikasi dengan Anda. Jangan-jangan Anda sedang sakit. Jangan-jangan ada bagian dari dalam diri Anda yang perlu diperhatikan. Dan jangan-jangan pikiran Anda sangat liar sekali. Untuk itu sahabat Bahtera, mari terus kita tingkatkan kesadaran diri kita untuk melihat hal-hal secara jernih. Sehingga kita tidak terjebak dengan halusinasi-halusinasi yang akan mengarahkan kita kepada pengakuan sepihak. Yang kemudian ternyata itu adalah keinginan terdalam kita yang sampai sekarang belum bisa kita ekspresikan. Semoga bermanfaat dan salam cinta dan bahagia.